Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya berasal dari PBJJ Bandar Lampung dengan prodi Sistem Informasi dengan bernimkan 049113228. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah keamanan jaringan. Pada tugas 2 keamanan jaringan kali ini, kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi NAT overload dan juga melakukan konfigurasi VPN site to site. Nah, untuk panduannya sendiri itu ada pada PDF yang telah disediakan. Nah, untuk file praktiknya itu ada di aktivitas belajar 1, teman-teman bisa download pada link yang saya klik itu. Klik download, nanti akan diarahkan ke OneDrive. Di sini kita bisa download, lalu kita ekstrak. Saya sudah melakukan ekstrak. Kita cari di modul 5. Nah, ini yang ada NAT, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya edit, teman-teman. Saya tambahkan label, yaitu berupa IP dari masing-masing komputer, web server, dan juga FTP servernya. Nah, ini karena kita tunggu terlebih dahulu yang orange ini menjadi hijau. Kita tunggu agar statusnya connected terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah. Lalu langkah berikutnya adalah sesuai dengan yang ada di panduan praktikum. Maka yang pertama kita melakukan akses ke web server dari PC0, yaitu dengan cara membuka desktop, lalu web browser, masukkan alamat IP 192.168.20.5. Langsung saja. Dia bisa ketikkan teman-teman di sini sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di note. Maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk memverifikasinya kita harus membuka web servernya, lalu masuk konfigurasi, lalu buka command prompt. Di sini kita ketik dulu netstart sebelum nantinya kita melakukan push di PC0. Kita klik beberapa kali go, lalu di enter di bagian web server. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, IP dari PC0 yang di belah kanan itu masuk ke web server. Nah, ini. Oke, lalu berikutnya kita diperintahkan untuk melakukan akses dari PC4 ke FTP server. Sama seperti yang ada di panduan, terlihat dulu di bawah. Nah, ini pada bagian A, PC4 ke FTP server, yaitu 20.10. Langsung saja kita buka PC4-nya, lalu kita masuk ke bagian desktop dan juga ke CMD. Setelah itu kita juga buka FTP servernya. Sama seperti tadi, di bagian server kita klik netstart terlebih dahulu sebelum melakukan akses.
Ini kita ketik dulu. Kita ketikkan FTP yaitu terus selanjutnya kita masukkan IP dari FTP server. Nah, di sini kita masukkan username-nya yaitu Cisco dan passwordnya juga sama, Cisco. Setelah itu kita buka pada bagian FTP server. Di sini kita klik ketik netstat. Maka akan ada history dari IP PC4 telah melakukan akses. Nah, langkah berikutnya yaitu pada pokok utama kita melakukan konfigurasi net overload dengan cara mengubah CLI dari router 1 R1. Jadi bagaimana caranya agar ketika data dari PC 2, 3, dan 4 itu IP-nya tidak terbaca seperti semestinya. Jadi IP-nya diubah ketika masuk ke FTP server. Kita masuk ke CLI-nya dulu, CLI dari router 1. Oke, di sini mungkin akan saya cepatkan karena durasi. Ini kita hanya perlu mengikuti apa yang ada di panduan. Oke, jika sudah, lanjut kita melakukan verifikasi. Di sini kita akan melakukan pengujian. Yang pertama, mungkin kita ping dulu dari PC 0 ke web server. Kita lihat perbedaannya antara PC 0 di switch yang atas dan itu switch yang bawah. Sama seperti tadi, ini kita ketik netstat terlebih dahulu di web server. Lalu kita akses pada PC 0. Kita buka web server, web browser, sorry. Lalu kita masukkan IP web server kita. Kita klik go berkali-kali. Lalu kita enter di bagian kanan netstat. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kanan ini IP-nya sama dengan apa yang ada di PC kosong. Namun jika kita melakukan akses dari PC 4 bagian switch bawah, itu yang terbaca nantinya akan IP yang berbeda. Kita ketik netstat dulu di bagian web servernya. Kita masuk ke web browser dan juga ketikkan IP dari web server kita. Klik go berkali-kali. Selanjutnya kita akan enter di bagian netstat. Nah, ini teman-teman bisa lihat IP dari PC 4 dan juga yang ada di web server itu berbeda. Kemudian kedua di bagian FTP server sama seperti tadi.
Kita ketik netstart terlebih dahulu di FTP server ini. Kita masuk ke command prompt di PC 4. Kita ketikkan FTP lalu IP dari FTP server kita. Setelah itu kita masukkan username dan juga passwordnya. Nah, ini saya salah tadi masih di dalam FTP server. Kita exit dulu teman-teman untuk kita login ulang. Username dan passwordnya masih sama seperti tadi, menggunakan Cisco dan juga Cisco. Selanjutnya di bagian active server kita klik netstart. Oke, yang muncul sama seperti tadi, IP yang berbeda dari PC 4. Oke, mungkin dari tugas praktik 1 itu saja. Nanti ke soal nomor 2. Oh, ini kita validasi lagi satu kali lagi teman-teman. Lalu dari PC 0. Kalau dari PC 0 ini IP-nya akan tetap sama. Oke, kita ketikkan netstart di bagian FTP server. Nah, ini IP yang muncul adalah IP yang sama dengan yang ada di PC 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita akan membuat konfigurasi site-to-site VPN. Di sini sudah saya buka file dari Cisco Packet Tracer-nya. Ini juga sudah saya tambahkan lagi agar mempermudah pengerjaan nantinya. Langsung saja ke pengerjaannya. Yang pertama, kita melakukan aktivasi fitur-fitur keamanan. Ini sama kita ikuti dengan apa yang ada di panduan. Ini akan saya cepatkan karena ini butuh 3 router dilakukan aktivasi keamanan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Security class 9. Kita melakukan di ketiga router. Dan setelah ketiga router itu selesai, lanjut kita melakukan konfigurasi ISAK MP itu di router 1 dan juga router 3 saja. Namun di sini ada beberapa yang sudah saya edit karena yang ada di panduan IP-nya tidak sesuai dengan apa yang ada di Cisco Packet Tracer yang telah disediakan.
Di sini saya sudah menyiapkan data berupa notepad yang sebelumnya sudah saya kerjakan dan sudah saya coba. Oke, langsung saja. Mungkin di sini videonya nanti akan saya percepat juga karena ini akan repetitif pada router 1 dan juga router 3. Nah, jika sudah selesai pada keduanya ini, kita bisa lihat di situ ada tulisan Ishak MP is on. Jadi statusnya sudah on. Lalu langkah berikutnya sesuai panduan kita akan melakukan ping dari PC kosong ke PC 1. Langsung saja kita buka CMD command prompt dari PC 0 dan coba kita ping ke PC 1. Apabila hasilnya RTO, itu berarti VPN satu set yang kita buat tidak berhasil. Namun apabila ping ini berjalan, maka berarti praktik kita yang tadi kita lakukan itu telah berhasil. Tapi berarti dari PC 1. Dan kita lihat ini telah berhasil, datanya masuk. Oke, mungkin itu saja pengerjaan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.